Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita di dalam belajar akidah agama Allah SWT ya, untuk kelas 10. Adapun pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang asma sifat, kalau nggak salah ya, tentang asma wa sifat. Tentang asma, menyebutkan sifat-sifat Allah, telah menyebutkan sifat-sifat Allah udah ya, Asma'ullahul Husna. Ya, ini udah menyebutkan sebagian nama udah ya. Nah, sekarang kita masuk kepada sebab terakhir di dalam pemahaman, di dalam bab tentang asma sifat tentang ya asma sifat Allah SWT yang ke-6 ya. Ada berapa orang yang hadir? 7. Ya, hidupin videonya. Kita lihat sekarang asarul iman bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kegunaan atau manfaat beriman dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Innal iman Innal iman bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi asaran azimatan alal muslim fahuwa hina yata'arraf ala asma'illahi ta'ala wa sifatihi yurisuhu ziyadatun ilmun bi rabbihi wa ma'budihi fayada'uhu bihadzil asma'il husna wa tadabbaru ma'aniha wa madallat alaihi minas sifatil kamal wal jalal fata'abbadullah biha wa tu'siru fi sulukihi wa hayatihi kullihi ya, kulluha. Lihat sekarang ya, manfaat kita mengetahui atau beriman dengan nama-nama dan sifat Allah SWT ya. Sesungguhnya beriman kepada nama-nama dan sifat Allah SWT itu mempunyai manfaat atau asar yang sangat besar untuk seorang muslim. Fahuwa, ketika dia mengenal Allah SWT dengan nama-nama dan sifat Allah, maka itu menambah ilmu ya, pengetahuannya terhadap Rabbnya dan terhadap zat yang disembahnya, yaitu Allah SWT. Fayada'uhu, maka dia berdoa dengan menyebutkan nama-nama dan sifat tersebut. Maka dia kemudian tadabbar, berfikir tentang nama-nama dan kesempurnaan, tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat tersebut. Nah, ini adalah sebuah manfaat yang sangat besar bagi seorang hamba, yaitu mengetahui Allah SWT.
Yang mana sifat itu ada sifat-sifat yang kamal dan sifat-sifat jalal, sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keperkasaan, ya. Fayata'abbadullaha biha. Maka mereka menyembah Allah dengan dia menyembah Allah dengannya. Wa itu siru, dan itu bermanfaat di dalam suluk, ya, di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita. Fasifatul ilmu, contohnya sifat ilmu, ya. Fasifatul ilmi, ya, contohnya sifat ilmi, masalan turisuhu muraqabatun lillahi azza wa jalla, muraqabatun lillahi azza wa jalla, ya. Yaitu sifat ilmu, kita ketika kita mengetahui Allah mempunyai ilmu yang sangat luas, maka kita menimbulkan perasaan di dalam hati kita, yaitu muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u minhu wa ansa bihi warahatun wa tuma'ninatun, ya. Dan kita merasa malu ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita merasa tenang dan tumakninah ketika kita mengetahui bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas. Itu dia contohnya. Kemudian sifatul qudrah, ya, itu menjadikan kita khauf, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengetahui Allah mempunyai kemampuan untuk mematikan kita pada waktu kapanpun, maka kita rasa khauf kita semakin bertambah, yaitu untuk kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya dan mengagungkan Allah SWT. Begitu juga sifatul rahmah, yang mana itu memberikan asar untuk kita senantiasa berharap, ya, terus berharap kepada Allah SWT, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka karena Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, maka kita berharap, ya, kebaikan, ya, yang Allah limpahkan kepada kita. Terus berharap walaupun keadaan susah, tetap berharap, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya, ya. Raja'u wa amlan bimaulahu wa tam'an, dan kita terus mengharap, menginginkan, ya, untuk diterima taubat kita dan untuk Allah memasukkan kita ke dalam surga. Begitu juga sifat pendengaran dan penglihatan itu menjadikan kita jauh dari maksiat, karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Maka kita takut dilihat dan didengar ketika kita sedang maksiat, maka kita menjauhi maksiat. Wa iqbalan ala ta'ah, dan kita malah menuju terus kepada ketaatan, karena Allah mendengar dan melihat ketaatan kita walaupun kita mengerjakannya sangat sedikit. Nah, itu dia ketika kita mengetahui bahwasanya Allah mempunyai sifat as-sam' wal basar. Begitu juga sifat al-hifz, ya, sifat menjaga. Maka kita mendatangkan di dalam hati kita, yaitu rasa tawakul yang sangat kuat, karena Allah yang Maha menjaga. Ketika Allah telah menjaga sesuatu, telah menjaga kita dari segala jenis bahaya, maka itu kita tidak akan terkena bahaya tersebut. Maka kita bertawakal kepada Allah SWT, bukan bertawakal kepada jimat-jimat atau makhluk-makhluk Allah SWT, ya. Tabatan wa yakinan, ya, yakin dan pasti. Nah, begitu juga sifatul ghani, ya. Sifatul ghani itu sifatul ghani wa rizki, ya. Sifat yang maha kaya dan pemberi rezeki itu menjadikan kita apa? Tom'an, bersyukur, ya, bersyukur dan terus mengharap rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha kaya, ya, bukan orang lain. Nah, maka kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga sifatul sifatul jabarawat wal
wal malakawat wal kibriya wal azmah, ya, tulisuhu ikbaron. Nah, lihat sifat-sifat jabarat. Ya, maksudnya ini apa? Sifat-sifat apa? Sifat-sifat kesombongan. Tapi sombong ini dinisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai sifat sombong, yang mana sombong itu adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika makhluk mempunyai sifat sombong, maka ini sebuah kekurangan. Akan tapi ketika Allah mempunyai sifat sombong, maka itu sebuah kesempurnaan. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Jadi Allah berhak sombong. Ya, berbeda kalau makhluk sombong itu, ya, itu sangat tercela. Kenapa? Karena yang dia sombong itu bukan milik dia pada hakikatnya. Kan tapi ini semuanya milik Allah, jadi Allah yang berhak sombong. Begitu juga malakawat, yaitu sifat kepemilikan oleh Allah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki segala hal. Nah, jadi ini begitu juga sifat kibriya, ya. Kibriya ini sombong. Kalau jabarawat itu keperkasaan. Jadi Allah Maha perkasa, Maha memiliki, ya. Kibriya juga Maha sombong, ya. Yang mana itu adalah sebuah kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal azmah, wal uzmah, yaitu Maha agung, yaitu menjadikan kita mengagungkan. Jadi rasa pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar. Semakin besar, semakin kita, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita merendahkan diri, ya, di hadapan keagungan, di hadapan merendahkan kesombongan makhluk Allah, ya. Jadi seberapa besar pun makhluk, ya, seberapa kuat dia, maka kita memandangnya tidak akan takut, karena apa yang dia miliki semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semakin kita mengagungkan Allah, semakin kecil kita lihat kesombongan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu dia maksudnya. Ya, wa kaza sya'nu wan nadharu fi baqiyatil asma'i was sifat al husna, fi baqiyatil asma'illahi ta'ala al husna wa sifatihi al ulya, fahiya turisul mu'min biha ta'abudan wa khusyu'an lillahi ta'ala yadhhar ala hayatihi kulluha. Lihat di sini, begitulah dia perkara kita, ya, ketika kita melihat kepada semua sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, ya. Maka itu menjadikan kita, seorang mukmin, menjadi khusyuk dalam beribadah dan menjadikan dia sebagai ahli ibadah, ya, karena penuh dengan pengagungan dan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah dan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada setiap perkara dari hidup kita. Itulah dia manfaat-manfaat, ya, dari kita mengetahui atau mempelajari tentang asma wa sifat, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham semuanya? Paham, ya? Ada berapa orang yang hadir? 14. Ya. Silakan buka kameranya semua. Ya, udah buka semuanya? Ya. 14 ya. Yang lainnya dibilang di WA, diingatkan. Lihat sekarang kita masuk kepada pembahasan baru, al-ibadah, ya. Kalau tadi kita telah mempelajari tauhid, baik itu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan yang terakhir tadi adalah tauhid asma wa sifat. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan al-ibadah. Apa itu ibadah? Yang pertama, ta'rifuha, definisinya, al-ibadah fil islami laha
mafhumun wasi'un yakhtalifu an mafhumuha inda ahli adyan al-muharrifah, ya, inda ahli al-adyani al-muharrafah wa nahli wal ahwa'i al-fasidah. Lihat di sini, ibadah dalam Islam yaitu mempunyai pemahaman yang wasi, yaitu mempunyai makna yang wasi, yang berbeda dengan pemahaman-pemahaman orang-orang yang berada di dalam agama yang sesat atau di dalam hawa nafsu yang rusak. Jadi ibadah di dalam Islam huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, ya, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirah wal batinah. Ya, lihat di sini, ini adalah pengertian Islam menurut Syekh Islam Ibn Taimiyah, ya. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya Islam adalah ismun jami'un, ya, semua isim yang mencakup apa-apa yang di dalamnya, yaitu dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya. Baik itu adalah perkataan, perbuatan yang zahir ataupun batin, maka semua itu adalah masuk dalam kategori ibadah, ya. Ketika suatu perbuatan itu atau perkataan itu telah dicintai dan diridhoi Allah, maka itu adalah ibadah, ya. Ketika ibadah diselewengkan kepada selain Allah, maka itu syirik, ya, paham ya? Ya, kemudian kita lanjut. Fazahirah, masalan, mislu at-talaffuzu bi syahadatain wa salatu wa zakatu wa shaum wal hajj wal jihad fi sabilillah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa ighatsatul mahluf wa nasrul madlum wa da'watu ila Allah ta'ala wa ghairi zalik. Contohnya dari ibadah apa? Yang paling jelas yaitu talafud, yaitu berkata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau salat, ya, atau zakat, atau saum, atau haji, ya, atau jihad, atau amar ma'ruf, atau nahi mungkar, ya. Ya, atau menepati janji, ya, menetapi sumpah, atau menolong orang yang zalim, ya, atau berdakwah kepada jalan Allah, dan seterusnya. Itu adalah termasuk dari kategori ibadah, ya, dari kategori ibadah, karena semua ini ada apa? Karena semua ini adalah apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun a'malul batinah, ya, a'malul batinah, amal-amal yang batin, yang tersembunyi, yang hanya dilakukan oleh hati, ya, seperti apa? Seperti iman billah, beriman kepada Allah, wal malaikat, kepada malaikat, dan kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya, ya, beriman kepada wa khasyatullahi, yaitu takut kepada Allah, ya. Khasyah ini takut disertai ilmu, wa khauf itu takut, wa raja ini mengharap, ya, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul itu berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anah meminta pertolongan, wal hub wal bughdu fillah, dan mencintai dan membenci orang atau membenci suatu hal karena Allah Subhanahu wa taala, wal muwalatu, ya, mualah dan mencintai, wa muadatu dan memusuhi, ya, fihinna wa ghairi zalik, di dalam disebabkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mencintai dan memusuhi orang itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hati kita, bukan karena hawa nafsu, ya. Memusuhi orang yang di luar Islam dan mencintai orang yang di dalam Islam, ya. Bukan berarti orang kafir itu baik kita mencintai, tidak boleh, karena dia berbeda agama dengan kita, karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia amalul batinah, ya, yang berkaitan dengan hati, yaitu beriman, takut, tawakal, beristi'anah, minta tolong, mencintai, membenci, itu semua adalah perbuatan
hati. Fal ibadatu fil Islam, ibadah di dalam Islam tashmalu kulla ma yataqarrabu bihi al-abdu ila rabbih min al-aqwali wa af'alin al-mutabiqatin lisyar'i, ya. Dia di sini ibadah di dalam Islam itu mencakup semua amal, ya, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan yang mutabiqatun li syar'i, yang ada dalilnya dari syar'i. Contohnya kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Katakanlah setiap salatku, ya, ini salat ibadah, dan nusuku, penyembelihanku, ini ibadah, wa mahyaya, semua yang aku kerjakan pada saat hidup ini ibadah, wa mamati, yang dimana aku mati dengannya itu ibadah juga, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di sini itu adalah semua ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, ya? Paham semuanya? Paham, Ustaz. Paham, ya? Yang belum buka ini videonya, silahkan dibuka, ya. Kita lanjutkan. Syurutul qubulil amal. Syarat-syarat diterima amal, ya. Syarat-syarat diterimanya amal. Bagaimana sih? Apa syaratnya amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa syarat. Wala tuqbalu ayyu ibadatin wala amalin min muslimin illa bisyartain. Lihat di sini, dan tidak akan diterima setiap ibadah atau setiap amalan dari muslim kecuali dengan dua syarat. Kalau dua syarat ini terpenuhi maka dia terima. Yang pertama, al-ikhlas. Yang pertama, ikhlas lillahi fihi. Ya, jadi maksudnya di dalam beribadah kita harus ikhlas, menunjukkan bahwasanya kita beribadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya menunjukkan, hanya berniat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, ala lillahid dinul khalis. Bahwasanya setiap ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya. Itu dia yang pertama syaratnya. Begitu juga di dalam hadis sahih, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu dengan niat, ya. Maka beramal itu harus dengan niat. Niatnya apa? Niatnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika niatnya lain maka amalnya tidak diterima atau tidak berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna hadzal amal muwafiqan li sunnati wa syar'i kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya. Bahwasanya setiap amalan itu yang kita kerjakan ketika kita telah ikhlas maka itu harus muwafiqan, harus sesuai, ya. Muwafiqan harus sesuai dengan sunnah atau syariat, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika berbeda, ya, maka dia jatuhnya kepada menambah-nambah dan mengurangi, maka dia jatuhnya kepada kesesatan dan kebid'ahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya
dari kami, maka dia itu tertolak, ya, maksudnya tidak diterima karena dia tidak mutabaah, ya, tidak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatil Muslim, dan diriwayatkan dari Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada ajaran sebelumnya dari kami, maka dia raddun, tertolak, ya, atau tidak sesuai, ya. Nabi memerintahkan A, dia mengerjakan B, maka ini ditolak. Paham, ya? Walaupun dia ikhlas, ketika syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka tidak diterima juga. Begitu juga sebaliknya, ketika dia sesuai dengan ajaran Nabi akan tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima juga. Paham, ya, tentang dua syarat ini. Dua syarat yang sangat krusial di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan nanggung ini yang terakhir. Ya, yang terakhir ini yaitu wajibnya beribadah, wajibnya ifradullah bil ibadah, wajibnya hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, inilah dia hakikat tauhid apa? Uluhiyah. Wajibu ala kulli, maka wajibkan kepada setiap individu manusia untuk beribadah dari segala jenis ibadah, tidak diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la malakun muqarrab, bahkan tidak boleh walaupun itu adalah malaikat yang sangat dekat kepada Allah seperti malaikat Jibril, itu tidak boleh menjadi sekutu Allah. Tidak boleh kita menyembah malaikat Jibril, waliyadzubillah. Ya, harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabiun Mursal, begitu juga nabi yang diutus seperti Nabi Muhammad, itu tidak boleh kita samakan derajatnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Wala waliyun, dan tidak juga wali, dan tidak juga apa yang selain mereka. Ya, bahkan ya, dia harus mengikhlaskan semua agamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia hakikat tauhid dan hakikat ikhlas. Walihadza kana awalu amrina fil Quran, maka dengan ini maka apa yang pertama kali diperintah di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk beribadah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, beribadah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an, yaitu ya surah Al-Baqarah ayat 21, ayat 21, ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, menyembahlah, yaitu menyembah siapa? Menyembah Allah yang menciptakan kalian. Jadi kalau yang enggak menciptakan itu bukan Rabbukum, ya, bukan Allah. Jadi hanya Allah yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Wa kullu nabiyyin yaqul liqaumihi wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Setiap nabi, baik itu Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, ya, Nabi Nuh, ya, itu mengatakan kepada kaumnya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah karena kalian tidak mempunyai sesembahan selainnya. Karena sesembahan yang lain itu adalah batil, dan hanya Allah yang sesembahan yang benar, yang berhak diibadahi, ya. Dan yang terakhir, ifradullah taala bil ibadah, ya, bertauhid atau mengesahkan Allah di dalam ibadah, itu adalah asas di dalam dakwatul mursalin, dalam dakwah para rasul. Jadi para rasul itu berdakwah hanya untuk apa? Ifradullah taala bil ibadah, ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah, ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul di sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami mewahyukan kepadanya untuk mendakwakan la ilaha illa ana fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi di sini adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal inna ibadatallahi ta'ala hiya al-ghayatu min khalqil jinni wal insi ajmain, kama qala azza wa jalla. Ya, bahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengesahkan Allah di dalam beribadah itu adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana dan manusia dan makhluk yang lain, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami
menciptakan jin dan manusia maksudnya tidaklah Allah ya. Tidak, di sini maksudnya tidaklah aku ya, wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk bertauhid. Begitu juga mengutus rasul untuk beribadah. Ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Dan kami telah mengutus rasul kepada setiap umat untuk menyembah Allah, hanya menyembah Allah, yaitu bertauhid dan menghindari tagut ya, yaitu sembahan selain Allah. Maka di sini intinya adalah bertauhid, karena beribadah kepada Allah dan menjauhi selain Allah ya, menjauhi ibadah kepada selain Allah. Maka jadi intinya ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, hanya beribadah kepada Allah dan bertauhid kepada Allah ya. Paham ya semuanya? Paham enggak? Siapa yang enggak paham? Ya, insyaallah paham semua ya, karena ini pembahasannya mudah. Kalau sudah paham semua, ya kita tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di WA. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.